Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian sore hari ini? Saya harap kalian dahsyat luar biasa dan sehat-sehat selalu ya teman-teman. Saya usahakan hari ini buat 2 atau 3 konten ya. Kalau saya mampu 3 konten, tapi paling enggak 2 konten ya hari ini ya teman-teman. Ada beberapa hal yang penting. Saya lihat ini udah pada antri juga. Banyak konten yang saya harus update infonya ke publik supaya tidak terlelap di dalam situasi bearish ya. Nanti tiba-tiba ngepam pada ketinggalan kereta baru FOMO. Oke ya teman-teman, salah satunya adalah saya mau infokan dulu masalah token Berise. Ya, Berise ini ingat teman-teman bahwa Berise ini memang jumlah tokennya agak banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1 kuadriliun ya, 1 kuadriliun. Jadi untuk token yang sangat-sangat banyak, kalau bahasa sahamnya adalah sangat liquid, sangat encer, gitu maksudnya teman-teman. Ya, token yang sangat banyak seperti ini dan harganya juga kalian bisa lihat ini harganya kan masih murah banget ya. Nolnya di belakang koma itu ada 8, 0,000000005 sekian. Itu kalau kalian perhatikan itu gampang banget naik dan turunnya. Seperti itu teman-teman. Kalau jumlah tokennya sedikit, itu agak-agak sulit. Tapi karena ini encer banget, jadi orang kan kalau masuk aja di sini misalnya katakan $10 begitu ya. Gampang kan dapat token yang banyak, bukan? Seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba masuk katakan $5.000 ini pasti udah langsung set. Nah, begitu juga kalau melorot seperti itu. Jadi tokennya sangat murah, jumlahnya juga masih sangat banyak. Jadi volatilitasnya, nah itu bahasanya teman-teman. Volatilitas itu bagi yang nggak tahu, kemampuan naik dan turunnya cepat. Ya, sebentar pump, sebentar dump. Begitu ya. Ya itu wajar. Jadi kita harus paham teman-teman. Oke, beberapa hal yang saya mau sampaikan, perkembangan yang cukup menarik ya. Pertama, coba kita lihat masalah holder dulu ya teman-teman. Ini holdernya saya perhatikan kayaknya ini naik 3.000-an deh dari mungkin sekitar 2 minggu yang lalu terakhir saya mengupdate ya, seperti itu di grup, tapi di grup loh teman-teman. Nah, jadi ini 168.000 address wallet, sekitar 2.000 sampai 3.000 dalam ya September lah menurut saya. Nah, untuk supaya jadi bahan referensi bagi kalian teman-teman, ini kalian catat, ini kan sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 29 ya, akhir September. Kalian mencatat bahwa, nah ini nanti video saya juga jadi acuan. Pada tanggal 29 September ini saya membuat video, itu jumlah holdernya 168.740. Nanti kita lihat akhir bulan depan, naiknya berapa dalam sebulan. Nah itu sebetulnya udah menjadi sebuah ciri-ciri. Kita belum ngelihat projectnya aja teman-teman. Kita bisa ngelihat dari jumlah holder ini. Kenapa kok meningkat terus? Kalian nanti bikin statistiknya teman-teman. Boleh bikin seperti itu secara pribadi. Bikin statistiknya selama 3 bulan ke depan. Kira-kira berapa ini pertumbuhan holdernya? Kalau terus naik, nah kan kita jadi tahu dong kenapa naik terus holdernya. Berarti kan memang banyak peminat, bukan? Nah demikian pula sebaliknya. Kalau terus turun atau bahkan stagnan, berarti kan kurang diminatin, kurang publikasi, kurang marketing, dan seterusnya lah, gitu. Atau kemahalan tokennya sehingga mentok begitu, ya. Nah, jadi supaya kita realistis juga kalau ngomongnya seperti itu ya. Oke. Dan saya perhatikan juga
Ini yang nge-burning juga ya bertambah terus ya. Kalau kita lihat ini kan jalan ya, pelan-pelan jalan. Karena situasi kondisi market juga kan, ya kemarin kan ambruk 6%. Hari ini naik ya lumayan seperti itu ya. Jadi yang masih kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dia burning terus setiap saat ratusan ribu nggak apa-apa. Sabar-sabar aja teman-teman ya. Oke, ini satu sudah ya. Saya sudah sampaikan mengenai masalah perkembangan holders. Lalu saya mau menyampaikan sama kalian mengenai masalah weekly update perkembangan TVL-nya. Nah, apa itu Bang? Gini teman-teman. Jadi kalian tahu tidak teman-teman bahwa saya melihat, oh ya ini kalau kalian belum masuk di sini, terutama teman-teman yang baru, silakan masuk di grup saya ya, t.me/pahlawan_crypto. Hampir setiap hari saya di sini memberikan info-info terbaru, edukasi ringan juga ya. Nah, kita bisa ngelihat di sini teman-teman di Bearize Daily. Saya tadi cek ya. Ini kalian tahu nggak dengan yang namanya token WMF? Ya kan? Nah, WMF. Nah, itu nggak? Saya lihat dulu ya. Nah, ini dia. WMF ini teman-teman adalah salah satu token yang nancep di Bitget Chain ya, Whale Maker Fund. Ini dia ya, ini dia grupnya Whale Maker Fund. Ini dia grupnya teman-teman, t.me/white whale crypto info, dan ini nancepnya di Bitget Chain. Kita bisa melihat. Nah, ini dia udah terdaftar di CoinMarketCap ya. Kalian bisa beli kalau mau di DigiVnex atau Spring Labs atau di PancakeSwap. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini token apa Bang? Ini Whale Maker Fund ya. Kita bisa melihat di sini keterangannya. Sebentar saya lihat dulu ya. Saya coba translate dulu supaya kita sama-sama paham ya teman-teman. Nah, ini kita translate dulu. Seperti itu. Kalian mau beli boleh. Jadi Whale Maker Coin. Jadi ternyata ini koin loh, bukan token ya teman-teman. Jadi Whale Maker Coin adalah mata uang yang diproyeksikan dan sistem kontrak cerdas, smart kontrak yang dibangun di atas rantai Bearize atau Bitget Chain Bearize ya, dan dirancang untuk digunakan oleh investor dan pedagang di dalam platform. Jadi memang ini didesain khusus untuk sebagai currency yang nantinya akan dipakai untuk jual beli NFT. Paham ya teman-teman? Nah, jadi Whale Maker Coin ini proyeksikan, ini sudah tadi, visi dan misi kami adalah untuk memberikan kemudahan bagi seluruh komunitas Bearize dan kripto dan semua orang baru yang bergabung setiap hari. Kami bertujuan untuk menghasilkan solusi satu atap untuk investor cryptocurrency, karena para profesional industri investasi sedang membangun infrastruktur Whale Maker. Pentingnya data pasar yang tepat waktu tidak diabaikan. Jadi ini teman-teman adalah untuk memperlancar akses untuk jual beli NFT. Jadi kalau kalian misalnya lihat di sini kan, mana tadi ya, Whale Maker bukan, ini sebentar kita lihat dulu ya, Bearize tadi. Nah ini dia. Nah kalian bisa beli WMF ini, Whale Maker Fund di DigiVnex atau di Spring. Nanti kalian bisa staking kan di sini di The Spring ya, itu kan tempat stakingnya teman-teman di sini. Tinggal konekkan aja walletnya, nanti kalian bisa staking kan. Kalian bisa cek nanti berapa APY-nya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian itu ya perkembangan berikutnya ya. Kemudian inilah yang sementara ada info tadi ya, kalau kalian perhatikan hasil dari transaksi jual beli NFT itu, ini udah ya teman-teman, LP-nya juga cukup tebal. Hasil dari jual beli transaksi NFT itulah ini dia. Bitget Bearize burn ya, ngebakar 12,5 miliar Bearize dari burn Bearize NFT, begitu loh teman-teman. Jadi itu akan terus seperti itu. Jadi berarti kalau kita perhatikan, pintar ini devnya si Bearize ini teman-teman. Dia tidak melakukan yang namanya manual ya, burning manual, tidak. Tapi dia pakai burning pertama lewat smart contract. Kalau nggak salah 5% ya di burning dari setiap transaksi jual beli ya, itu sudah, dan sampai hari ini berjalan. Tadi yang saya tunjukkan itu ratusan ribu, nanti kalau lagi hype itu naik, itu jadi jutaan, bisa 5 jutaan sekali burning tuh teman-teman. Nah selain itu adalah yang on chain lah kita bilang ya, di dalam smart contract. Ternyata ini mereka membuat dari NFT ini juga terjadi Bearize yang tidak sedikit, 12,5 miliar
Tapi ingat teman-teman, jangan kalian bilang ini sedikit. Ini kan kondisi pasar lagi sepi. Nah, pasar lagi sepi aja bisa begini. Jadi, saya sih optimis kalau sudah begini. Kalau pasar sudah rame, mungkin ini bisa 4 kali lipat, mungkin bisa 100 miliar kalau sekali bakar. Bisa saja kan? Who knows begitu loh, ya. Nah, ini dia info yang terbaru. Baru-baru mereka membakar 12,5 miliar Berise. Mantap, ya. Nah, ini ada di Bitgate Midas. Itu salah satu salah satu ekosistemnya. Oke. Lalu kemudian perkembangan-perkembangan yang lain, teman-teman. Setahu saya, bulan ini itu developernya ini ngebut luar biasa dalam melakukan listing. Saya nggak tahu, kayaknya ada 7 atau 8 begitu ya tempat listingnya. Salah satunya yang terbaru yang saya tahu Huobi ya. Huobi sama KuCoin ini kalau nggak salah baru ya. Ini nih yang atas-atas ini. Nah, ini BTC segala macam saya nggak ingat-ingat semua sih. Tapi setahu saya memang ini ngebut teman-teman. Lalu sekarang sudah ada 24 pairing totalnya. Mantap. Memang target mereka di tahun ini mereka akan tembusin sampai ke Binance. Semoga, doain aja ya, seperti itu ya. Jadi seiring dengan makin listing di papan-papan atas, tokennya juga makin banyak berkurang. Perhatikan ya teman-teman yang saya bilang ya, listing semakin banyak ya, terutama di papan-papan atas, berarti itu tujuannya adalah untuk adopsi tokennya. Lalu kemudian ekosistemnya makin besar. Nah, itu adalah untuk utilitas penggunaan dari native token Berise ini teman-teman ya, termasuk di NFT dan lain-lain. Lalu supply tadi adopsi dan utilitas, lalu supply ada burning ya, ada burning via smart contract yang udah automatically sudah di setting seterusnya. Lalu ada burning juga via tadi itu Midas NFT. Jadi sebetulnya ini udah bagus sebetulnya kalau saya perhatikan ya, udah bagus gitu loh. Jadi kalau kemarin itu ada info tentang masalah electrical vehicle ya, atau EV, orang mungkin seperti nggak mudeng. Apa sih ini nggak nyambung dengan blockchain? Tapi kalau mereka ngerti tentang Tesla, ya saya rasa nggak ada masalah seperti itu ya. Oke, jadi kalau bagi saya ini di hold untuk 2, 3 sampai 5 tahun ke depan, menurut saya sih worth it lah ya. Semoga nanti tahun depan lah mungkin ya, semoga tembus Rp1 atau kill berapa nih? Kill to zero ya, kill to zero lah seperti itu, berarti 100 kali lipat. Semoga ya, saya sih optimis saja teman-teman. Begitu ya. Oke, lalu itu listing saya sudah jelasin WMF. Lalu perkembangan di websitenya kalau kalian rajin memperhatikan teman-teman ya, antara lain adalah Startup Studio. Nah, ini baru ini setahu saya ya, Startup Studio. Jadi karena mereka ini kan blockchain teman-teman ya. Kalau blockchain ingat aja Binance begitu ya. Oh iya, ada satu lagi info terbaru yang cukup menggembirakan. Mungkin kalau mereka bisa ya, saya harap sih bisa sih. Tahun ini launching checks-nya. Mereka mau bikin checks loh teman-teman, centralized exchange. Jadi kalau kalian misalnya kalau mau beli BNB kan udah mahal ya, token-token Binance itu ya kan. Nah, jadi ini seperti gerak langkahnya Binance saya lihat. Ya, bikin sana, bikin sini ya, begitu ya. Nah, sebentar lagi mereka bikin checks. Jadi Berise itu jadi native token seperti BNB nantinya. Ya, nah jadi seiring dengan semakin besarnya ekosistemnya, penyerapan daripada token ini sudah deh. Kalau orang pada beli NFT-nya kan ya, beli tokennya, beli NFT-nya, ya kan burning kan cepat ya, seperti itu ya. Nah, ini ada ekosistemnya. Now raise funds for your project, ya, or business expansion with the BRC20 smart contract. Jadi, what is Bitgate Startup Studio? Bitgate Startup Studio is a program launched to help entrepreneurs and business in raising funds, publicly issuing public sale, private sale of tokens using our BRC20 smart contracts. Jadi maksud mereka, Bitgate Startup Studio ini di launching untuk menolong para entrepreneur dan para pebisnis lah ya, untuk mengumpulkan dana ya, fundraising ya, untuk project mereka dengan menggunakan smart contract BRC20, kira-kira begitu ya. Oke, jadi kalian kalau misalnya mau punya project-project apa, kalian bisa listing, hubungin yang namanya Bitgate Startup ini teman-teman. Nah, antara lain tipe bisnis-bisnis yang boleh atau yang sudah ya. Below are the types of supported business. Jadi misalnya punya ide bisnis real estate, mereka masuk.
teknologi, saya rasa electrical vehicle itu di teknologi ini. Financial services atau products, infrastructure, chemical, construction, energy, gas, medical, oil. Ini kan bisnis-bisnis sektor real ini teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya ada ide, ada project di seputaran ini, ya udah hubungin aja mereka. Ya, ini cukup keren, sangat keren, besar banget ini teman-teman ekosistemnya. Ya, kalau kita lihat lagi, misalnya yang terbaru deh ya, yang terbaru kalau ini kan nggak usah, ini kalian udah tahu ya, ada walletnya, Bitget Wallet, Bitkeep Wallet, CoinHub, ada Bridge juga, ada banyak ini, ada stakingnya, seperti itu ya. Lalu ini deh, perkembangan partnersnya ini yang bikin saya tertarik teman-teman. Sangat menarik ini teman-teman, ya. Oke, ini sangat menarik. Nah, kalau kita lihat ekosistem partner mereka ini ada Chainlist, CoinHub, DeFi Lama, ya, Dex Tools dan lain-lain, Now Payment, Swing Lab dan lain-lain nih. Ini kan udah cukup besar ya teman-teman. Mungkin ini asing-asing gitu di telinga kita karena memang ya selama ini telinga kita hanya mendengar ekosistem blockchain papan atas, semisal Ethereum, Binance, seperti itu ya, atau yang lain Solana, Avalanche dan lain-lain. Nah, ini partner checks yang mereka sudah masuk lah ya, seperti itu. Papan atas ada, kalian bisa lihat. Dan ini nggak main-main loh teman-teman. Kalian bisa, kayaknya ini bisa diklik ya satu-satu ya. Misalnya mana yang nggak terlalu ini. Ini Coinstore. Ini apa ini Coinstore? Coba diklik seperti itu. Kalian coba klik-klik, buka-buka di Bikonomi juga udah listing. Nah, ini bisa. Ya, oke. Coba kita tunggu sebentar ya teman-teman. Coinstore. Nah, itu kan bisa ya. Ini saya close dulu ya teman-teman. Ini saya close. Oh ya, ini nanti tempat WMF kalian bisa beli ya di DigiVnext ini teman-teman ya. Ini juga lumayan mantap juga saya lihat di DigiVnext ini teman-teman. Nah, ini WMF saya sudah lihat dengan mereka listing seperti itu dan ya lihat teman-teman, ini all time high ini loh teman-teman. Ya, seperti itu. Dan WMF ini saya perhatikan apa namanya, jumlahnya cuma 500 juta, address-nya juga udah 1.300-an. Oke ya, ini sudah saya close dulu Whale-maker. Nah, ini Coinstore, jadi mereka juga sudah listing di sini, kalian nanti bisa lihat ya teman-teman di Brise, bisa dibeli di sini. Intinya mereka ini memang mengebut untuk listing di mana-mana, bagus. Kemudian media juga ya, itu menjadi partner mereka juga. Banyak lah, saya perhatikan cukup apa namanya, cukup gencar ya, kalau saya bilang cukup gencar. Nah, kalau kita perhatikan mereka dari segi roadmap sekarang ongoing ya, ini ongoing, ini completed sudah. Nah, ini di sini. Nah, ini Brise ini ya, ini yang sementara kalau nggak salah, sebentar lagi ya. Startup Studio Project Expansion, nah ini sudah ya. Brise ini kita lagi tunggu. Kemudian checks, nah ini dia ya. Berarti mereka targetnya sampai November ya, luar biasa ya. Strategic Partnership, nah ini lagi kita tunggu-tunggu lagi, apalagi ya. Nah, kemudian nanti ini apa namanya, dari Desember sampai Februari, dalam 3 bulan ke depan dari Desember nanti decentralized marketplace. Oh, berarti nanti ada marketplace teman-teman ya. Kemudian mainnet ada, kemudian checks. Oke, jadi nanti checks itu ternyata versi betanya ini nanti di launching tahun ini ya teman-teman, dari Desember. Nah, jadi dari Desember sampai Februari tahun depan itu adalah checks yang fix ya, sudah launching nanti di Android, begitu ya. Geodata mapping graphics, luar biasa loh ini teman-teman. Nah, ini banyak sekali nih. Jadi Layer 1 blockchain integration. Nah, jadi target mereka sebetulnya tahun 2024 ya. Tahun 2024 mereka integrasi blockchain layer 1 ya, versi Web 3.0 Oracle. Wih, keren banget ya. Oke, jadi kalau saya lihat, apa pendapat Abang? Kalau saya lihat mungkin mulai tahun depan lah ini ya. Apalagi kalau crypto market lagi booming-boomingnya gitu ya. Tapi kalau saya lihat memang apa namanya ini 2024 ini masa-masa keemasannya kalau saya lihat. Karena ini kalau udah sampai kayak gini teman-teman, layer 1, wah ini mungkin kalau layer 1 ya sejajar sama blockchain yang lain lah ya.
ekosistemnya juga pasti akan membesar begitu. Nah, tuh, ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Jadi, saya cuma mau mengingatkan, kalian harus bersabar, ya sabarlah, hold lah sampai 2024, 2025. Mudah-mudahan udah kill berapa zero itu ya. Naik seperti Shiba Inu kan keren. Oke, teman-teman, segitu aja ya perkembangan-perkembangan Berise yang kita sudah lihat. Dan jangan lupa Berise ini kalian sebaiknya farmingkan di Gate.io. Kenapa Bang? Karena di Gate.io saya lihat API-nya cukup stabil ya, maksudnya cukup stabil dia besarnya, lalu dia mengikuti fluktuasi market. Jadi kalau harganya lagi naik, lagi hype, ini bisa terbang ratusan persen seperti itu. Dan saya sudah menikmati cukup banyak sih hasil dari API-nya ini, hasil farming teman-teman. Bagus lah pokoknya seperti itu ya. Kalau kalian belum punya akun di Gate.io, nanti saya share di kolom deskripsi daripada video ini. Silahkan ya. Nanti masuk di grup saya, di grup Pahlawan Kripto, buat akunnya. Nah, biasanya itu saya suka pantau-pantau dan suka kasih info begitu. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin selalu, bukan uang panas. Lakukan do your own research. Saya tidak pernah mengajak kalian untuk beli token apapun. Kalau kalian lihat bagus, monggo silakan, tapi lebih dahulu riset dulu. Jangan ikut-ikut termasuk apa kata saya. Siapa tahu saya salah, ya. Oke teman-teman, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.